Hai kelas, kita lanjutkan materi kuliah probabilitas dan statistik untuk minggu ini, di mana topik minggu ini itu berjudul atau akan membahas tentang cara menyajikan data. Atau pada layar rekan-rekan semua itu sudah terlihat subbab 2.4, Presentation of Data. Nah, data yang sudah dikumpulkan dan sudah diolah itu perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh pengambil keputusan. Data yang disajikan biasanya itu bisa disajikan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Data yang disajikan dalam bentuk tabel berisi kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Contohnya adalah data mengenai jumlah mahasiswa baru. Jadi biasanya data tersebut disajikan dalam tabel dengan bentuk jumlah mahasiswa baru menurut asal sekolah dan daerah asal. Ada juga data tentang jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, atau data mengenai jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja. Sementara itu, data yang disajikan dalam bentuk grafik berisi gambar-gambar yang menunjukkan secara visual suatu data yang berupa angka atau simbol. Nah, biasanya nih, data yang disajikan dalam bentuk grafik sebelumnya telah disajikan dalam bentuk tabel. Nah, data yang disajikan dalam bentuk grafik ini biasanya itu dipergunakan untuk mengetahui tren atau kecenderungan akan sesuatu. Jadi, baik data yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik itu dapat diperuntukkan untuk menyajikan data yang berasal dari waktu pengumpulannya, yakni cross-section data dan data berkala. Selain itu ada juga cara menyajikan data dalam bentuk angka-angka ringkasan atau summary figures. Ini biasanya kita mengenal dengan istilah infografis ya. Jadi ada ringkasan angka-angka yang disajikan dalam bentuk simbol-simbol tertentu, menyerupai grafik. Nah, kita lihat satu persatu dulu bagaimana sih cara menyajikan data untuk data yang sudah dikumpulkan berdasarkan cross-section data dan juga secara time series atau data berkala. Yang pertama kita lihat adalah cross-section data. Berikut menyajikan data dengan tabel. Nah, tabel di samping ini, tabel ini saya ambil dari laporan kerja tahunan Pemprov tahun 2019. Jadi jenis tabel di samping ini merupakan tabel satu arah atau one-way table, di mana tabel one-way ini memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik. Jadi satu hal atau satu karakteristik maksudnya di sini adalah ada satu kolom ya, satu kolom ini isinya ada satu provinsi Aceh. Nah, Provinsi Aceh ini menjelaskan keterangan tentang jumlah mahasiswa atau jumlah calon mahasiswa yang berasal dari Provinsi Aceh adalah 1 orang. Nah, contoh lainnya adalah jumlah calon mahasiswa yang berasal dari Sumatera Barat berjumlah 468. Nah, inilah yang disebut sebagai jenis tabel satu arah. Nah, biasanya untuk data-data hasil perolehan atau hasil yang dikumpulkan dalam bentuk cross section data itu disajikan dalam bentuk tabel satu arah. Nah, berikut jenis tabel lainnya yang juga dapat disajikan untuk cross section data adalah tabel dengan jenis dua arah atau two-way table, di mana tabel ini menunjukkan hubungan timbal balik antara dua hal. Nah, kita lihat di sini, ini adalah data-data terkait data dosen yang sudah terdaftar pada asosiasi profesi. Jadi, yang dua hal itu yang mana? Yang ini, internasional dan nasional. Jadi,
ada satu program studi, kita sebutlah Teknik Informatika Sarjana. Nah, dosen-dosennya itu satu orang terdaftar sebagai terdaftar keanggotaan di Asosiasi Profesi Internasional dan tidak ada yang terdaftar di Asosiasi Profesi Nasional. Nah, kurang lebih begini cara membacanya. Jadi ada dua hal yang saling berhubungan timbal balik. Timbal baliknya kemana? Jadi antara internasional dengan nasional dengan terkait dengan hubungannya itu di program studi. Nah, mungkin ada yang bertanya atau ada yang lupa ya, cross-section data itu apa sih gitu ya. Jadi cross-section data artinya data dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk mengetahui perbedaan. Jadi data yang dikumpulkan dengan cross-section data itu untuk dapat diketahui nanti perbedaannya, differences. Nah, beda dengan data berkala. Kita lihat contoh berikut. Ini adalah penyajian data dengan grafik. Nah, data dapat disajikan dalam bentuk grafik. Ada jenis grafiknya ya, ada batang, ada garis, pie, dan scatter plot. Nah, kenapa harus disajikan dalam bentuk grafik? Itu biasanya agar lebih mudah untuk disimpulkan dan mudah untuk mengambil keputusan. Grafik di bawah ini menunjukkan jenis grafik batang atau grafik balok berganda, atau istilahnya itu adalah multiple bar chart. Nah, ini juga masih saya ambil dari laporan kerja tahunan rektor tahun 2019. Jadi yang disebut sebagai grafik batang balok berganda itu adalah seperti ini. Jadi antara gambar satu batang atau satu balok ini dengan balok yang lain itu saling berdekatan atau berdempetan. Nah, ini disebut sebagai jenis grafik batang atau balok berganda. Nah, kita lihat tadi sudah membahas ya cara menyajikan data untuk cross-section data, baik itu menyajikan dengan tabel ataupun grafik. Nah, kita lihat untuk yang data berkala atau time series. Nah, data berkala atau time series ini dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan atau changes. Jadi beda ya, kalau untuk cross-section data itu untuk mengetahui perbedaan. Sementara time series atau data berkala untuk mengetahui perubahan. Nah, sehingga biasanya data yang disajikan untuk data berkala atau time series itu masuk dalam jenis tabel 3 arah atau three-way table. Nah, berikut contohnya. Yang dimaksudkan ada three-way table itu adalah sebagai berikut. Ini dia menjelaskan tentang satu program studi, saya sebutlah Teknik Informatika S1. Nah, dia berkaitan atau dia menjelaskan keterangan antara tiga hal apa saja. Ada program studi yang dijelaskan, yaitu Teknik Informatika, kemudian jenis beasiswanya, yaitu bidik misi, PPA, Beasiswa Bank Nagari, Basnas, Yayasan, dan tahun penerima beasiswa. Nah, tahun ini bukan satu tahun, namun ini secara berkala. Kalau di contoh ini 2 tahun terakhir, artinya 2 tahun terakhir ketika laporan ini dibuat. Laporan ini kan dibuat tahun 2019, maka data yang diambil adalah 2017 dan 2018. Nah, bagaimana bentuk data yang disajikan dengan grafik untuk data berkala? Nah, berikut contohnya. Jadi untuk data berkala, data disajikan untuk mengetahui rate of increase selama periode tertentu. Jadi untuk mengetahui adanya peningkatan atau kecenderungan meningkat atau tidaknya selama periode waktu tertentu. Nah, ini saya ambilkan contohnya grafik IPK keseluruhan Teknik Informatika Sarjana tahun yang diambil ya tahun 2018 2, artinya di tahun akademik genap semester genap 2018. Mulai dari tahun masuknya angkatan 2012 hingga angkatan 2018. Nah, berikut bentuk sajian grafiknya. Nah, data yang disajikan dalam bentuk grafik itu digunakan untuk menunjukkan kecenderungan, bisa juga untuk menunjukkan, bisa juga untuk meramalkan, atau untuk research and development.
Nah, grafik di samping ini menunjukkan jenis grafik garis atau line chart. Nah, ini salah satu contoh yang lainnya. Grafik di samping menunjukkan jenis grafik garis berganda atau multiple line chart. Anda bisa lihat di sini ya. Ini yang berganda itu maksudnya hampir sama seperti grafik batang. Jadi ada lebih dari satu garis grafik ya di sini ya. Nah, seperti ini yang saling berdekatan. Dan artinya di sini terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan akan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Di sini contohnya saya ambil adalah rata-rata suhu setiap bulannya. Ini ada mewakili warna biru itu Tokyo, warna hitam New York, hijau Berlin, dan orange ini adalah London. Nah, ada lagi nih cara menyajikan grafik. Kita kenal dengan jenis grafik garis komponen berganda atau multiple component line chart. Jadi dia hampir menyerupai dengan grafik berganda, tetapi garis yang teratas, nih garis yang ini ya, yang ini merupakan garis yang menggambarkan jumlah total dari komponen. Komponen itu yang mana? Komponen ini nih, komponen swasta dan pemerintah. Jadi pemerintah ini komponennya di sini, kemudian swasta ini dia komponennya. Nah, garis lainnya itu menggambarkan masing-masing komponen. Nah, garis yang ini batas bawahnya untuk menggambarkan komponen swasta, ini dia. Nah, yang ini batas bawahnya untuk menggambarkan komponen pemerintah. Berikut adalah jenis grafik garis persentase komponen berganda. Mirip atau menyerupai grafik berganda, tapi masing-masing nilai komponennya itu dinyatakan dalam persen. Jadi bedanya itu di sini ya. Kalau grafik garis persentase komponen berganda itu di sini. Dia menyajikan komponen itu dalam bentuk persen. Nah, garis teratas atau garis terakhir yang ini itu menunjukkan nilai 100%. Ini ya. Dia menunjukkan nilai 100%. Jenis grafik lainnya adalah grafik garis berimbang neto atau net balance chart. Nah, ini yang menampilkan nilai-nilai selisih dengan garis timbangan yang dapat diberi warna yang berbentuk yang seperti turun ya. Jadi yang disebut sebagai garis tengahnya itu di sini. Nih, garis timbangan itu di sini. Nah, nantinya itu ada warna yang diberikan di grafiknya seperti ini, yang dia itu menunjukkan selisih positif dan negatif. Nah, kalau di sini jelas nih, lebih besar ruang grafiknya. Jadi ini adalah garis timbangan. Nah, yang inilah disebut sebagai selisihnya, selisih antara yang positif ini dengan yang negatif. Ada lagi nih jenis grafik, kalau tadi sudah berkaitan dengan grafik garis, kita sudah jelaskan grafik garis, maka sekarang adalah grafik batangan yang digambar adalah grafik batangan tunggal atau single bar chart. Ini saya rasa rekan-rekan semua sudah familiar ya dengan gambar yang seperti ini. Nah, berikut juga jenis grafik, grafik batangan komponen berganda, multi komponen bar chart. Jadi jenis grafik batangan ini hampir mirip seperti grafik garis yang berganda ya. Jadi ada dua komponen. Nah, tapi ini berada pada satu batang atau satu balok di sini. Nah, kalau grafik batangan persentase komponen berganda, itu yang membedakannya di sini. Nih, jumlahnya itu terdiri dari persenan. Kita lihat lagi jenis grafik lainnya. Nah, ini grafik batang berimbang neto. Kalau yang tadi grafik garis berimbang neto, nah sekarang ada grafik batangan berimbang neto. Kita lihat di sini yang selisihnya itu seperti ini ya. Ada masa studi untuk teknik elektro D3 ini contohnya. Nah, yang di bawah garis timbangan yang tengah-tengah ini, nah itu menunjukkan selisih negatif dan di atas garis timbangan menunjukkan selisih positif.
Nah, ini berikut masih grafik batang, namun kita di sini ingin saya jelaskan bahwasanya untuk bisa menampilkan data pada grafik, tidak hanya data kuantitatif saja, namun data kualitatif juga dapat disajikan dalam bentuk grafik dengan cara melakukan kuantifikasi data kualitatif. Jadi kita memberikan nilai pada setiap komponen atau pada setiap kelompok data. Ini adalah salah satu contoh, yaitu nilai ujian statistika dan probabilitas. Ini saya ambil dari situs ini ya. Ini dosen saya juga nih kebetulan, jadi saya ambil referensinya dari sini. Nah, kita lihat di sini, ini ada sebenarnya data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kuantitatif. Kita menyebutnya kuantifikasi data. Nah, artinya ada nilai angka numerik di sini yang tersaji. Ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang sebenarnya adalah nilai 0 ini mewakili nilai E, yang 1 mewakili nilai D, yang 2 mewakili nilai C, 3 mewakili nilai B, 4 mewakili nilai A. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya kita ingin menyajikan data kualitatif tanpa harus melakukan kuantifikasi data, itu kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi langsung menuliskan nilai hurufnya A, B, C, D, dan E. Namun memang perlu dilakukan terlebih dahulu perhitungan ya. Kita harus sajikan terlebih dahulu A itu berapa skornya, B itu skornya berapa, C itu berapa. Sehingga nanti kita bisa menghitung atau meletakkan posisinya pada grafik. Jadi ini adalah data kualitatif tanpa melakukan kuantifikasi data. Nah, berikut contoh grafik dengan jenis scatter plot. Digunakan untuk menyajikan informasi mengenai pola sebaran data. Nah, ini artinya dari jadwal kedatangan 0 sampai dengan 5, ini ya, 0 sampai dengan 5. Nah, ini adalah menit keterlambatannya. Jadi dari jadwal 0 sampai dengan 5, kita lihat sebaran datanya. Berarti yang tertinggi itu ada di sini. Ada di menit ke-9, paling lama itu ternyata bus itu berangkatnya itu terlambatnya itu adalah 9 menit. Nah, itu di rentang 0 sampai dengan 5. Kita bisa lihat sebarannya dari plot-plot titik ini. Nah, biasanya scatter plot ini digunakan untuk memvisualisasikan data dari beragam jenis data yang banyak ya, tahunnya itu biasanya dari 5 tahun terakhir. Kita lihat sebaran datanya seperti apa, kita visualisasikan. Nah, itu biasanya bisa disajikan dalam bentuk scatter plot. Ini kalau rekan-rekan nanti mengangkat topik tugas akhir, yang topiknya itu berkaitan dengan data science, atau salah satunya itu adalah visualisasi data, maka teman-teman akan familiar dengan melihat kondisi grafik seperti ini. Nah, berikut adalah cara menyajikan grafik dengan jenis pie atau lingkaran. Nah, gambar di bawah ini merupakan jenis grafik lingkaran tunggal atau single pie chart yang digunakan untuk mengetahui perbandingan nilai-nilai karakteristik yang satu dengan lainnya dan juga untuk mengetahui keseluruhannya. Nah, di sini ada gambar range IPK antara 2,75 sampai dengan 3,5 untuk program studi sarjana di tahun akademik 2018 ganjil. Seperti ini menyajikan. Nah, berikut adalah grafik yang menunjukkan jenis grafik peta atau kartogram. Jadi grafik ini digambarkan menyerupai peta. Ada kalanya setiap karakteristik itu diberikan simbol atau ciri atau tanda khusus yang mewakilinya. Seperti misalnya ada grafik peta yang menggambarkan pola atau menggambarkan hasil pertanian suatu daerah. Nah, biasanya itu setiap daerah yang memiliki ciri khusus, misalnya ada satu daerah yang memang hasil pertaniannya itu lebih ke coklat, maka akan ada simbol tanaman coklat ya, biasanya di setiap bagian daerah tersebut.
atau misalnya padi, atau ada lagi misalnya lebih ke kacang-kacangan seperti itu. Nah, itu dibedakan berdasarkan produknya. Nah, berikut jenis grafik poligon frekuensi. Nah, kalau yang seperti ini itu menyerupai grafik poligon dengan histogram ya. Jadi pada dasarnya itu ada dua grafik yang dibuat, yaitu grafik poligon dan grafik histogram. Grafik poligon itu yang kalau di gambar ini terlihat yang bergaris berwarna hitam. Nah, grafik histogram itu yang datang. Nah, namun satu grafik ini memuat dua jenis grafik. Nah, ini yang disebut sebagai grafik poligon frekuensi. Grafik ini menghubungkan nilai tengah setiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Artinya, ini yang nilai atas tadi ya, sisi atas, nilai tengah sisi atas yang ini. Nah, kemudian poligonnya itu kita hubungkan berdasarkan dimulai dari nilai tengah jarak. Jadi dimulai dari sini terhubungkan nilai atasnya, nilai tengahnya lagi, kemudian ini terhubung ke sisi atasnya, berikut seterusnya, hingga nanti menghasilkan satu poligon frekuensi. Perbedaan antara histogram dengan poligon, kalau histogram dia menggunakan batas kelas, sedangkan kalau poligon menggunakan titik tengah. Jadi kalau histogram itu batas kelas itu di sini dengan di sini. Nah, kalau poligon dia menggunakan titik tengah ini, ini, ini. Nah, grafik histogram itu berwujud segi empat, sedangkan grafik poligon dia berwujud garis atau kurva yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, berikut jenis grafik histogram. Nah, biasanya grafik ini menyerupai grafik apa namanya infografis gitu ya. Nah, dia menyajikan gambar-gambar yang mewakili suatu kondisi tertentu. Nah, kalau yang di sini ini artinya gambar hasil penjualan mobil atau kendaraan. Nah, itu diwakili dengan ikon gambar mobil dan jumlah yang terjual. Kalau di sini adalah rata-rata waktu yang dihabiskan untuk online ya, untuk ya bisa belajar online, bisa memanfaatkan waktu kosong dengan googling dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ada perbandingan waktu tahun 2002 dengan 2012. Nah, itu ternyata dalam satu minggu itu rata-rata orang menghabiskan waktu 9,8 jam seminggunya untuk online gitu ya. Nah, ini online itu diwakili dengan gambar jam seperti ini. Kalau yang ini menggambarkan adanya tingkat ketersediaan dokter pada suatu rumah sakit ya. Nah, ini di suatu negara. Jadi yang paling sedikit itu justru kebutuhan akan perbandingan ya dokter dengan si pasien itu paling sedikit itu di Kanada. Nah, ini sumber referensinya ada di sini saya cantumkan. Ini hanya contoh sampel saja. Nah, saya rasa demikian pembahasan kita mengenai cara menyajikan data dengan grafik dan juga dengan tabel. Nah, biasanya menyajikan data dengan grafik dan tabel itu diperuntukkan untuk dua kondisi data yang sudah dikumpulkan, yaitu data cross-section data dan time series data. Nah, sekian materi kuliah kita hari ini. Jangan lupa untuk kembali mengulang materi ini. Slide-nya sudah saya berikan di Classroom. Videonya tolong untuk dipahami ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.